Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful, all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Heaven, Prince of Peace, hail the sons of righteousness. Light and life to all he brings, risen with healings in his wings. But he lays his glory by, for that man no more may die. For to raise the sons of earth, born to give them second birth. The herald angels sing, glory to the newborn King. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Brown young virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord, be faithful. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Let the people rejoice. All come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. Good tidings for Christmas and a happy. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's give Him the glory. Praise the Lord. Selamat pagi ICC. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry
Haleluya. Terima kasih Tuhan, di bulan yang terakhir ini Tuhan, 2025, kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami bersyukur dari awal hingga saat ini. Kami tetap setia kepadamu sebagai Tuhan dan Raja. Saat ini kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru untuk kami boleh menyambut tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Di hadapan-Mu kami bersujud. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin. Dalam hidupku selalu. Oh Yesusku, aku sembah di mana, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, segala keangkuhanku ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku selalu. Ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Jemaat katakan ku sembahkan ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Sembahkan ya Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu.
selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan, mengangkat nama-Mu tinggi-tinggi. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. 2025, Engkau menyertai, Engkau yang menjaga, Engkau yang memberi kekuatan dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada Tuhan. Kami bersyukur terpujilah nama-Mu Yesus selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, pujilah Kau Yesus. Haleluya. Pujilah Kau Yesus, dalam hidupku selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Bapa, nama-Mu kami tinggikan. Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all. Amen. All throne and dominion, all power and position, Your name stands above them all. Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all. Hallelujah. All throne and dominion,
Holy Lord. Yes. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy, holy forever. Yes, you are. Yes, you are. You are holy. You are holy. Yes, Lord. Yes. Engkau kudus Tuhan. Kudus-kuduslah namamu Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau dimanapun kami berada. Apa yang kami lakukan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita akan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, selamat pagi. Selamat Natal semuanya. Boleh bilang kanan kirinya Merry Christmas. Dan bilang sekali lagi kita senasib hari ini kita nggak liburan. Dan it's okay. Saudara sudah mulai liburan karena saya melihat kursi-kursi udah mulai kosong, kayaknya udah mulai banyak yang pergi berlibur. Dan gak apa-apa ya, kita tetap ada di sini dan saya percaya tadi kita juga bisa menyembah Tuhan bareng-bareng. Dikatakan you are holy, wah saya percaya kalau Tuhan disenangkan. Dan saudara, hari ini saya mau welcome dulu, apakah di antara saudara ada yang baru pertama kali datang ke gereja ICC, boleh lambaikan tangan? Atau mungkin di antara saudara ada yang berlibur, sedang berlibur datang ke Bandung dan saudara tidak sengaja menginap di bawah dan saudara ingin beribadah dan here you are, ada di sini. Dan jika ada di antara saudara, saudara bisa nanti setelah ibadah saudara bisa turun ke bawah ke meja informasi dan ada welcome gift buat saudara, pastikan saudara dapatkan itu. Amin. Dan hari ini saudara, walaupun kita nggak libur, tapi saya mau pastikan saudara semua di sini udah download My ICC Church apps. Apps-nya ICC udah ya. Nah, kalau saudara buka, di setiap hari itu dari sekretariat itu akan mengirimkan Everyday with Jesus. Baik itu daily walk with God, baik itu renungan harian, itu semuanya setiap hari sudah disediakan. Jadi mau kita liburan, mau kita nggak liburan, pastikan setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, pastikan saudara baca, kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan kita bisa terus diperlengkapi di dalam Tuhan setiap hari. Dan kemudian buat diantara saudara juga gak kerasa ini udah 2 minggu terakhir kita tahun 2025 ya. Gak kerasa kita, kalau saudara lihat beberapa dari jemaat kami, beberapa dari volunteer setiap hari, mungkin kalau lihat IG-nya tuh dari one Christmas dinner to another Christmas dinner. Itu kenapa? Karena banyak dari mereka tertanam di iClick, yaitu adalah komunitas sel yang ada di gereja ICC. Jika di antara saudara yang belum tergabung di dalam iClick, walaupun ini sudah akhir tahun, sudah 2 minggu terakhir di tahun 2025, pastikan di tahun 2026 nanti, awal tahun, kita bisa masuk dengan komitmen yang baru dan kita bisa ikut iClick bareng-bareng ya. Karena spesial banget saudara, di ICC ini kita tuh berusaha menempatkan iClick itu berdasarkan latar belakang yang cocok dengan saudara. Baik itu ada di youth, kemarin saya baru Christmasan sama anak-anak youth di iClick. Kita main game sampai jam 9:30 malam.
ini dikerjain suruh main game gitu kan. Tapi seru banget. Kemudian ada yang college juga, kemarin udah Christmas dinner juga. Ada yang young adults, ada yang marriage. Bahkan marriage-nya juga kita berusaha memikirkan apakah saudara punya anaknya, belum punya anak, baru masuk ke dalam jenjang pernikahan, atau saudara anaknya 1 atau 2, atau bahkan saudara anaknya yang sudah lebih dewasa. Kita berusaha memikirkan itu supaya kita bisa connected each other. Jadi obrolannya nyambung, season of life-nya nyambung. Dan pastikan kita tahun 2026 kita bisa bareng-bareng di iClick. Amin. Ya. Dan saya sering banget dengar 2026 pengennya nggak cuman di gereja ini aja ikut iClick, tapi nanti saudara juga bisa ajak teman-teman yang di luar buat ikut iClick bareng-bareng supaya semakin banyak orang yang diberkati. Yes? Dan apa lagi ya? Minggu depan karena ini spesial banget saudara, di tahun ini untuk pertama kalinya gereja ICC selama 17 tahun pertama kalinya di akhir tahun kita adakan ibadah bersama. Kasih kemuliaan buat Tuhan dong. Ya. Jadi biasanya akhir tahun tuh kita ibadah dikasih renungan atau dikasih video, saudara bisa beribadah sendiri-sendiri bersama dengan keluarga masing-masing dimanapun saudara berada. Tapi kalau seandainya saudara ada di kota Bandung, saudara minggu depan tahun baruan atau di akhir-akhir penghujung tahun saudara di Bandung, kita ibadah bareng-bareng di sini. Oke? Cuman 1 kali ibadah minggu depan jam 10. Ya, jam 10 di tempat ini. Dan spesial banget, kita dilayani langsung oleh gembala kita, Pastor Chandra. Jadi beliau juga gak kemana-mana, beliau beribadah bersama dengan kita. Ya, dan sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau kasih persembahan. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita memberikan persembahan, karena ini ada penghujung tahun, pastikan kita memberi persembahan sebagai ungkapan dari rasa syukur kita di hadapan Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Bukankah Tuhan itu baik kita ada di masa sulit, baik kita ada di masa yang baik sekalipun, tapi penyertaan Tuhan tetap ada sampai kita ada hari ini. Betul? Ya, biar apa yang menjadi pemberian kita hari ini sebagai ucapan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dan sebelum saudara memberi, di depan saudara ada amplop, ada barcode-nya, ini juga ada berbagai macam cara saudara bisa memberi. Kita doa dulu ya. Sebelum kita memberi, nanti kita akan memberi bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami bisa diberikan kesempatan 1 kali lagi kami bisa memberi bagi Tuhan, karena tidak semua orang bisa diberikan kesempatan untuk memberi bagi Tuhan. Tapi hari ini kami mau dedikasikan pemberian kami hanya untuk Tuhan, dan biar ketika kami mengucap syukur, ketika kami memberi bagi Engkau, biar nama Engkau dimuliakan dan pemberian kami digunakan untuk pembangunan kerajaan Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari pembangunan dari kerajaan Allah, dan kami mau menjadi saksi bagaimana Injil itu terus diberitakan hari demi hari, dan kami mau bagian dari apa yang kami miliki menjadi bagian dari pekerjaan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati pemberian ini lahir dari hati kami yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kerelaan hati. Dan biar ini dimuliakan untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua saudara yang sudah siap untuk memberi semuanya katakan amin. Dan saya kasih saudara waktu, mari kita memberi bersama-sama sekitar 40 detik ke depan. Kita bisa memberi buat Tuhan bersama-sama. Take your time. Doa dulu. Seberapa besar Tuhan, saudara mengucap syukur bagi Tuhan, itu diekspresikan dari pemberian saudara di hadapan Tuhan. Silakan. Gak usah ngintip kanan kiri ya. Pemberiannya pribadi ya. Dan harus dari kerelaan hati, silakan ya.
Saya juga selalu terharu saudara kalau ketika dikasih kesempatan memberi ya. Buat anak-anak youth memberi dari uang jajannya mereka. Mungkin mereka pengen jajan, pengen nonton. Tapi mereka kasih buat Tuhan. Dan apapun lah yang kita kasih. Anak-anak juga diajar untuk memberi dan demikian juga kita sebagai orang dewasa. Biar kita memberi bagi Tuhan. Sudah? Oke? Oke, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Dan hari ini spesial karena hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Harold. Boleh kasih tepuk tangan buat Pastor Harold. Dan please welcome Pastor Harold Retor. Cik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Mari kita satu di dalam doa. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bersuka cita, kami berkumpul dengan saudara seiman. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ada gerakan Roh Allah menjamah setiap kami pulang tidak akan pernah sama ketika kami datang. Karena di dalam kebenaran firman ada kemerdekaan. Kami percaya banyak pemulihan terjadi, Tuhan jamah satu persatu. Tidak ada satupun yang terlewatkan dan kami percaya ada sukacita Natal di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, 4 hari lagi kita akan merayakan Natal. Selamat merayakan Natal dan menyambut Natal buat saudara yang merayakan bersama keluarga. Saudara, pada pagi hari ini saya rindu bagikan satu kebenaran firman Tuhan dan saya berdoa ini bisa jadi berkat buat kita semua. Judulnya adalah Office Hours. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Ini adalah jam kerja, jam kantor dengan office hours. Berarti dari pekerjaan ini kita bisa menghidupi kehidupan kita. Saudara bisa belanja, saudara bisa langganan apps di handphone saudara. Saudara bisa jalan-jalan pas Natal. Saudara bisa lakukan apapun yang saudara mau. Dari financial freedom, dari office hours, bekerja. Tapi saudara, bagaimana kalau office hours ini stop? Bagaimana dengan security-nya, rasa aman? Bagaimana membangun rasa aman ketika office hours-nya stop? Bagaimana membangun rasa aman? Kita bilang sama-sama rasa aman. 1, 2, 3. Kita bekerja, kita pasti punya kepercayaan diri secara finansial. Right? Saya akan bagikan satu kisah. Ada satu kisah yang besar. Tapi kisah ini dimulai dari sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya. Saudara pasti mungkin pernah dengar ayat ini. Tuhan Yesus suatu kali berjumpa dengan orang muda yang kaya. Matius 19 ayat 21 sampai ke 22. Saya akan bacakan buat saudara. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, ini mungkin hanya orang muda yang kaya ini dan Tuhan Yesus lagi ngobrol-ngobrol. Tapi di sekitar itu ada murid-muridnya yang lagi nonton dan dengar obrolan mereka. Saudara, di situ ditulis, jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Segala milikmu di-challenge Tuhan untuk mau ikut saya. Jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Tapi orang muda yang kaya ini cancel. Dia mundur. Dia tidak mau. Kenapa? Karena segala miliknya itu banyak. Nah, ini didengar oleh murid-muridnya. Direkam oleh murid-muridnya. Dilihat oleh murid-muridnya. Akhirnya melalui Simon Petrus bilang seperti ini. Matius 19 ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan
meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Orang muda yang kaya tadi, segala sesuatunya tidak jadi ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Tapi murid-muridnya membandingkan antara mereka dengan orang muda yang kaya. Mereka sudah meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Apa yang orang muda tidak sanggup lakukan, sudah dilakukan oleh murid-muridnya. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Tapi saudara, di ujung dari ayat ini ada satu kalimat. Jadi, apa yang akan kami peroleh? Saudara, kalau kita tuangkan ke dalam grafik Matius 19 ayat 27 ini, jadinya seperti ini. Coba saudara lihat grafik ini. Murid-muridnya berkata, segala sesuatu telah kutinggalkan dan mengikut Yesus. Kesetiaannya tinggi. Segala sesuatunya udah tinggalkan. Segala sesuatu itu apa? Office hours-nya, pekerjaannya, perahunya, jalannya, ikan-ikan di lautnya semua udah ditinggalkan. Keluarganya juga. Kesetiaannya sudah terbukti. Naik grafiknya. But rasa amannya turun. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Semuanya kita sudah berikan untuk ikut Yesus. Tapi rasa amannya jadi turun. Saudara lihat titik konfliknya. Lagi setia-setianya, tapi kok bisa dia merasa tidak aman. Dari rasa aman yang turun ini muncul pertanyaan tadi. Jadi apa yang akan kami peroleh? Jadi murid-muridnya itu resah dan gelisah. Tapi bukan pada semut merah. Ada yang mengerti? Hanya yang tahu aja ya. Jadi galau orangnya. Jadi apa yang akan kami peroleh? Itu pertanyaannya gini. Saya udah tinggalkan semuanya untuk ikut Yesus. Tolong yakinkan kami bahwa ini tidak sia-sia. Tolong yakinkan kami yang sudah tinggalkan semua itu bahwa ini tidak percuma. Saudara, siapa yang sudah ikut Tuhan 30 tahun di sini? Ada? 40 tahun? 50 tahun? 60 years? Ada? Saya sudah ikut Tuhan 70 tahun. Saya sudah ikut Tuhan 60 tahun. Saya sudah ikut Tuhan 5 tahun. Saya sudah berikan segala-galanya. Melayani dari subuh, matahari belum terbit, saya sudah ada di gereja. Mataharinya sudah terbenam, saya juga masih ada di gereja. Apa yang kurang saya berikan kepada Tuhan? Semuanya gak ada sisa, saya sudah berikan kepada Tuhan. Tiba-tiba muncul pertanyaan. So, saya dapatkan apa? Apa yang saya peroleh? Apa yang saya dapat setelah sekian tahun saya ikut Tuhan? Tuhan, tolong yakinkan saya bahwa semua ini yang saya lakukan tidak sia-sia, tidak percuma. Saudara, pertanyaan dari murid-muridnya ini adalah pertanyaan serius. Maka kita melihat leadership dari Yesus. Kira-kira dengan pertanyaan seserius ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pertanyaan dari murid-muridnya akan dijawab dengan Tuhan Yesus dengan sangat serius. Tuhan Yesus nggak ambil kalkulator terus hitung-hitungan. Oke, bonus kamu segini, reward kamu segini, jalan-jalan keluar negerinya segini, naik kapal pesiar segini. Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Tuhan Yesus tidak ganti rugi. Apa yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini? Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Parables. Perumpamaan ini perumpamaan yang sangat unik dan sangat mengejutkan. Beginilah cara Tuhan menjawab. Perumpamaan Matius 20 ayat 1 sampai ke 16. Boleh kita baca sama-sama? Judulnya aja 1, 2, 3. Perumpamaan
Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah saudara, bagi orang Israel, kalau udah ngomong anggur itu sangat familiar. Jadi seluk-beluk anggur pasti semua orang tahu. Kebun anggur itu berbuah. Jadi kalau dia berbuah berarti harus ada yang petik. Kemudian dipanen. Jadi perkara tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu semua orang ngerti. Dan perumpamaan inilah yang dipakai Tuhan untuk menjawab. Jadi saya dapat apa kalau saya udah serahkan semuanya bagi Yesus? Saya udah ikut Tuhan, saya dapat apa? Begini cara Tuhan menjawab. Kita lihat Matius 20 ayat 1. Ini adalah pembuka dari perumpamaan ini. Kita boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Adapun saudara, kalau Tuhan Yesus ngomong, adapun hal kerajaan sorga sama seperti di seluruh Alkitab, saudara cek. Kalau di awalnya pembukaannya seperti ini kata-katanya. Beware, hati-hati. Tuhan akan jungkir balikan pola pikir. Tuhan akan buat surprise atas pola pikir yang engkau percayai selama ini. Dan inilah yang Tuhan Yesus akan lakukan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti. Berarti mereka harus siap-siap. Karena sistem berpikir lama mereka akan di-reset oleh Tuhan. Kita masuk poin yang pertama. Yang pertama adalah kingdom perspective, yaitu time. Saudara, di dalam perumpamaan ini ada yang sudah pernah mengerti perumpamaan ini? Saya akan buat highlightnya karena perumpamaan ini sangat panjang, ayat 1-16, saya akan ringkas. Saudara, perumpamaan ini ada satu hal yang sangat mencolok, yaitu tentang time, waktu. Tuhan membuka lapangan pekerjaan karena dia punya kebun anggur, jadi dia membuka lowongan. Ada lowongan kerja. Ada lowongan kerja. Jadi dibuka lowongan kerja. Pada umumnya lowongan kerja di kebun anggur itu hanya satu kali. Thank you. Pada umumnya orang yang punya kebun anggur itu hanya satu kali. Ini ada gambarnya, saudara. Kalau orang tuan punya kebun anggur, dia mencari pekerja itu hanya satu kali, yaitu pukul 6 pagi. Jadi pola umumnya adalah pukul 6 pagi. Hanya satu kali, lazimnya, biasanya nggak ada rekrutan tambahan. Nggak ada pencarian ulang, lowongan kerjanya hanya satu kali, jam 6 pola umumnya. Tapi saudara, waktu Tuhan Yesus sedang menjelaskan, seorang tuan membuka lowongan pukul 6, ngobrol, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, lowongan kedua jam 9. Orang-orang akan kaget. Nah ada 2. Karena pada umumnya hanya satu kali. Mereka ngobrol lagi, kemudian ternyata ada lowongan kerja ketiga. Pukul 12. Itu ada di ayat yang kelima. Semakin kaget mereka. Kenapa ada 3 kali? Ini udah luar biasa. Royal banget Tuhan ini. Banyak banget uangnya. Begitu perhatiannya sama orang-orang pengangguran. Mereka lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba jam 3 sore, pukul 15, dicari lagi. Ada lowongan keempat. Makin heranlah mereka. Ini hal yang luar biasa. Tapi surprise-nya tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena pukul 17.00 lowongan itu tetap dibuka. 5 kali. Inilah uniknya dan kejutannya, 5 kali berarti 500%. Biasanya Tuhan hanya satu aja, 100%. Tapi kenapa jadi 500%? Jadi 5 kali. Nah saudara, yang hebatnya adalah ini. Saudara perhatikan, di Alkitab, saudara boleh baca di rumah. Ketika batch pertama, the first batch, jam 6, tiba-tiba masuk jam 9,
batch pertamanya tidak dipulangkan, tidak dicoret, tidak dieliminasi, tidak udah pulang-pulang, yang nomor 9 jam 9 sudah datang, jam 6 tidak diusir. Mereka tidak digeser. Mereka tetap bekerja di kebun itu. Berarti apa? Jam 6, jam 9, jam 12, jam 15 dan terakhir 17. Berarti 5 batch ini akan dibayar oleh Tuhan ini. Berarti apa, saudara? 5 batch dibuka berarti tanggung jawab Tuhan ini 5 kali lipat. Amin. Dengan 5 kali lipat berarti tanggung jawabnya apa? Tuhan itu harus siapkan upah. Dia harus siapkan alat-alat bekerja. Dia harus siapkan konsumsinya, dia harus siapkan insurance-nya, BPJS-nya juga harus disiapkan. Semua makannya harus disiapkan. Semua harus disiapkan. Berarti apa? Tuhan ini serius menanggung konsekuensi apapun. Berarti apa? Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa. Kedalaman kebaikannya dia sampai mencari 5 batch. Itu bisa puluhan orang, bisa 100 orang lebih. Berarti kepada 5 batch ini, Tuhan ini ngomong, you are under my care. I take full responsibility kepada 5 batch ini. Padahal biasanya hanya 1 batch. Saudara, tadi Simon Petrus bertanya apa? Saya udah tinggalin semua untuk ikut Yesus. Semua gak ada sisa, pekerjaan, office hours, semuanya udah tinggalin semua untuk ikut Yesus. Jadi apa yang saya peroleh? Tuhan Yesus jawabnya apa? Yang kau peroleh adalah ini. Yang kau dapatkan, yang kau peroleh adalah Tuhan yang baik ini. Yang dia dapat adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang berani royal kepada 5 batch, padahal wajarnya hanya 1 batch. Tuhan yang serius menanggung semua konsekuensi, kok mau-maunya take over 5 batch. Biasanya cuma 1 batch. Kau gak akan ketemu lagi Tuhan seperti ini. Artinya apa, saudara? You are safe with this master. Kau akan aman dengan Tuhan ini. Kenapa? Karena dia akan dapat bagian yang terbaik dari Tuhan ini. Model Tuhan seperti ini tidak akan pernah engkau sesali, Petrus. Kau akan beruntung memiliki Tuhan ini. Kalau Tuhan batch kelima aja dicari, apalagi batch pertama. Jadi kalau Petrus tanya, saya dapat apa setelah saya tinggalkan semua? Yang kau dapat adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan ini. Jadi yang jadi miliknya, yang jadi hartanya adalah ternyata Tuhan ini sendiri yang Tuhan Yesus sedang perkenalkan di dalam perumpamaan. Tuhan ini gak kasih harga mati hanya buka batch pertama jam 6 pagi. Tapi dia sampai memberikan batch kedua, 3, 4, dan 5. Dia berikan banyak kesempatan kepada Petrus. Tahu saudara, berapa kali Petrus jatuh? Dia menyangkal. Yang mencari siapa? Yesus. Petrus itu pernah mundur diam-diam. Setelah menyangkal, dia gak pede lagi. Dia mundur diam-diam. Tuhan mencari, mengejar Petrus tanpa rasa gengsi. Diuber, dikejar sampai ke tepi Danau Galilea. Dikejar sampai ke situ. Kemudian muncullah 3 pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali Tuhan lakukan ini? 3 kali dan Tuhan kejar. Saudara, poin yang pertama ini berbicara tentang kalau kita bertanya, Tuhan, saya sudah sekian lama ikut Tuhan, apa yang saya dapatkan?
Yang terbaik yang kita bisa dapatkan bukan berkatnya, tapi pemberi berkat itu sendiri. The giver, bukan the gift. Jadi kalau kita tanya, saya sekian tahun, puluhan tahun ngikut Tuhan, apa hal terbaik yang saya terima? Bukan berkat-berkatnya, bukan penyertaan-penyertaannya, tapi siapa yang memberi berkat. That's the best portion of your life. Saudara, mari saya ngajak kita untuk melihat Petrus lagi. Jadi kita akan bolak-balik di Petrus. Matius 4 ayat 18 sampai yang ke-19. Boleh kita baca sama-sama sampai yang paling belakang. 1, 2, 3. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara sekalian, Petrus itu ternyata adalah senior di dalam murid-murid Yesus. Petrus dan Andreas adalah orang pertama. Jadi senior, gak ada yang lebih dulu dari mereka. Jadi dia itu the first person. Ada dua duet, dia dan Andreas. Jadi senior, tapi saudara lihat. Ternyata seorang senior pun bisa punya rasa aman yang kurang. Mengikut Tuhan ternyata bukan tentang berapa lama. It's not about how long. Tapi tentang seberapa kita mengenal Tuhan yang baik itu. Karena Petrus sebagai orang pertama pun dia bisa punya rasa aman yang kurang. Jadi sebenarnya di dalam mengikut Tuhan itu bukan tentang durasinya. Tapi relasi. Semakin lama kita mengenal Tuhan, ternyata belum tentu secara otomatis kita punya pengenalan yang dalam tentang Tuhan. Saudara, berapa lama ikut Tuhan, time tidak menjamin pengenalan kita juga tinggi. Jadi di poin pertama, Tuhan Yesus ingin geser perspektifnya murid-muridnya. Geser dari masalah waktu kepada Tuannya. Lihat Tuannya. Mau rasa amanmu gak jeblok, gak turun? Tolong geser perspektifmu dari berapa lama ikut Tuhan. Geser ke siapa Tuanmu. Apakah engkau sudah mengenal Tuanmu? Tidak peduli puluhan tahun kita mengenal Tuhan. Tapi kita bisa punya pengenalan yang kurang. Jam terbang ikut Tuhan ternyata rasa aman juga tidak ikut tinggi, saudara. Bisa terjun bebas. Tidak otomatis, saudara. Jadi jangan kita bangga durasi kita ikut Tuhan itu seberapa lama. Tapi saudara, kita harus bangga ketika kita punya pengenalan yang dalam tentang Tuhan. Amin. Jadi untuk membangun dasar dari rasa aman tadi bukan berapa lama, tapi lihat siapa Tuhan. Disitulah dasar rasa aman kita. Saudara, sekali lagi saya bertanya, sudah berapa lama saudara ikut Tuhan? Mari kita screening sama-sama rasa aman kita. Waktu kita buka usaha baru, ramai atau sepi ya ini ya? Bagaimana rasa amanmu? Ramai enggak ya? Sepi enggak ya? Tutup enggak ya setahunnya? 6 bulan ini akan tutup enggak ya? Waktu saudara mencoba bisnis baru, coba tanya, seberapa besar rasa aman kita? Waktu anak mau kuliah misalnya, wah biayanya gede, besar apalagi kalau mau kuliah ke luar negeri. Bagaimana rasa aman saudara? Coba cek screening, coba bandingkan dengan berapa lama kita sudah ikut Tuhan. Oh saya ikut Tuhan udah 40 tahun, oke. Waktu anak mau sekolah ke luar negeri, coba screening. Apakah rasa aman kita di situ naik atau turun? Waktu kita investasi tapi gagal bayar, ternyata investasinya bodong saudara. Bagaimana rasa amanmu? Keluarga di dalam pergumulan, bagaimana rasa amanmu? Coba kita aplikasikan, kita masukkan ke dalam hal-hal itu. Waktu keuangan kita hancur, berantakan, terlilit hutang, bingung bayar bunganya gimana, pokoknya gimana, dendanya gimana. Coba kita balik ke rasa aman. Apakah
sejujurnya rasa aman kita baik ketika ada tantangan-tantangan seperti itu. So poin yang pertama adalah bukan tentang berapa lama kita ikut Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sedang menegur murid-muridnya, bukan berapa lama kamu ikut Tuhan, tapi apakah engkau mengenal Tuhan itu. Coba jangan dikaburkan dengan berapa lama. Karena yang paling penting adalah apakah saudara mengenal Tuhan itu sendiri. Tanpa dikaburkan dengan saya udah 20 tahun, saya udah 10 tahun, udah 5 tahun. Coba lihat apakah engkau sanggup melihat Tuhan itu langsung. Amin. Jadi poin yang pertama yang ingin diajar oleh Tuhan Yesus adalah tentang Tuhan, bukan tentang durasinya. Tuhan itu sendiri. Poin yang kedua, saudara, kingdom perspective tentang kerajaan Allah adalah others, orang lain. Apa maksudnya? Apa yang sedang ingin diberitahukan oleh Tuhan Yesus di sini? Matius 20 ayat 9 sampai yang ke-10. Kita baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Saudara, saya jelaskan sebentar bahwa 1 dinar itu adalah konsep upah 1 hari pada konteks waktu itu. Jadi setiap orang yang bekerja akan mendapatkan 1 dinar. Nah saudara, ini adalah bagian gajian, payroll-nya nih. Nah di bagian inilah ada dramanya, rame di sini, rusuh di sini. Waktu gajian upah, pekerja terima upah, gajian itu jam 6 sore, 18.00. Jadi waktu patokannya waktu matahari terbenam. Tapi Tuhan Yesus menceritakan sistem gajiannya dibalik. Yang batch 5 lebih dulu, pukul 17.00 duluan yang diberi gaji. The first. Saudara boleh lihat ini. Kalau saudara ingat lagi, ada jam 6, ada jam 9, ada jam berapa? 12, ada jam 15, ada jam 17. Ditukar sama Tuhan. Bukan yang jam 6 lebih dulu gajian, tapi jam 5 sore. Ternyata jam 5 sore dapatnya 1 dinar. Matius 20 ayat 12. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja dan menanggung panas terik matahari. Yang jam 5 sore bekerjanya cuma 1 jam. Apa kabar yang kerjanya dari jam 6 pagi? Dari matahari terbit sampai matahari terbenam dia udah ada. Orang jam 6 dengan jam 5 ini bedanya 11 jam, bos. Kita kerja 12 jam dari 6 ke 6. Kok gajinya sama 1 dinar? Nggak kira-kira. Kira-kira Tuhan salah atau tidak? Salah hitung payroll, gajian atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Di Matius 20 ayat 1 di awal kontrak sudah dibilang kamu gajinya 1 dinar. Jadi waktu digaji jam 5 1 dinar, benar sesuai kontrak. Sesuai perjanjian awal. Jadi Tuhannya gak salah. Nah dari kerusuhan ini, dari drama ini antara pekerja, perspektif apa yang Tuhan ingin ajar, akan Tuhan bongkar kepada murid-muridnya? Mengapa Tuhan Yesus dengan sengaja ciptakan konflik ini di perumpamaan ini? Mengapa Tuhan setting urutan gajiannya dibalik yang jam 5 sore lebih dulu sehingga memicu rusuh dan protes? Yang pemicu rusuhnya adalah batch ke-5 jam 5 sore. Apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Tuhan Yesus ingin sampaikan apa? Tentang pengorbanan. Sacrifice. Saya sudah lebih lama ikut Tuhan. Saya sudah lebih setia. Saya sudah 40 tahun ikut Tuhan. Apa yang
belum saya korbankan untuk ikut Tuhan. Semuanya saya udah berikan untuk Tuhan. Lebih banyak memberi, dia sudah memberikan. Mungkin saudara udah ikut 50 tahun. Coba saudara list from the first time sampai hari ini. Apa jenis-jenis pengorbanan saudara. Sama halnya dengan yang jam 6 pagi. Udah lebih pagi, udah panas-panasan. Beda 11 jam. Kenapa dibayarnya sama? Jadi orang yang jam 6 pagi, mereka sampaikan ini, tolong bedakan pengorbanan saya. Pengorbanan saya itu layak untuk dibedakan. Saya ikut Tuhan sudah sebegini lama, masa disamakan dengan orang yang ikut Tuhan baru kemarin sore? Pengorbanan saya itu layak untuk diapresiasi. Pengorbanan saya itu layak dapat panggung. Pengorbanan saya itu bisa ditaruh di stage. Kenapa? Karena saya udah lama. Yang Tuhan Yesus mau munculkan adalah bahwa ternyata pengorbanan inilah yang menjadi dasar fondasi dari murid-muridnya. Saya udah sekian lama ikut Tuhan, saya udah berikan segalanya, saya udah berkorban memberikan segalanya untuk ikut Tuhan. Terus saya dapat apa? Pengorbanan. Ternyata mereka berdiri di atas fondasi yang salah. Failed. Mengapa failed? Karena terlihat dari yang tadi. Orang yang pengorbanannya sedikit, kok berkatnya sama dengan saya, 1 dinar. Jadi orang-orang yang bad sebelumnya, mereka terluka dengan kemurahan Tuhan atas hidup orang lain. Mereka tersinggung ketika kebaikan Tuhan turun atas hidup orang lain. Others, orang lain. Kenapa Tuhan munculkan others? Karena Tuhan mau bongkar pengorbanan mereka, ingin diperhatikan. Saudara, siapa di sini yang pernah terluka dengan berkat-berkat atas hidup orang lain? Ada? Ada yang pernah tersinggung karena kok Tuhan baik banget sama dia. Dia juga Kristennya baru 2 tahun. Saya udah 60 tahun. Kenapa kebaikan Tuhan ada di dia? Seharusnya saya lebih layak. Saya udah lebih lama loh ikut Tuhan. Dan dia murka karena tangan kemurahan Tuhan itu ada di atas hidup orang itu. Others. Marah ketika orang lain diberkati. Dia baru ikut Tuhan setahun, tapi kok dia dapat beasiswa PPDS ya, spesialis. Saya kan juga mau. Saya udah 10 tahun ikut Tuhan. Saya juga mau. Kenapa dia yang dapat? Kenapa bukan saya? Saya udah ikut Tuhan 40 tahun. Kenapa yang jadi dapat promosi kepala cabangnya? Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Hei, tersinggung dengan berkat Tuhan atas hidup orang lain. Promosi-promosi Tuhan atas hidup orang lain. Jadi dia tantrum sama berkat yang Tuhan curahkan atas hidup orang lain. Apa yang Tuhan mau ajarkan di sini, saudara? Jadi Tuhan mengajak murid-muridnya supaya kita punya dasar rasa aman. Coba buka mata kalian lebar-lebar. Geser perspektif kalian sebagai murid-muridnya dari pengorbanan yang kalian pikir kamu yang paling layak. Geser perspektifnya kepada apa? Kepada Tuhan. Balik lagi kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kasih batch 17.00 ini 1 dinar? Kenapa Tuhan kasih 1 dinar juga? Sudah tahu? Batch kelima yang jam 5 sore itu artinya gini. Dari jam 6 pagi sampai jam 16.59. Berarti dia tidak bekerja. Dia nganggur. Gak ada yang pilih dia untuk bekerja. Dia baru dapat jam 17.00. Dia nganggur, menunggu panggilan kerja. Dapatnya jam 5 sore, baru jam 5 sore. Berarti gini, kalau jam 17.00 tidak digaji 1 dinar.
prinsip 1 dinar adalah untuk sehari dibayar 1 dinar. Kalau orang 17.00 ini tidak dibayar 1 dinar, maksud Tuhan apa gini? Malam ini di meja makannya nggak ada dinar. Malam ini keluarga yang nunggu gaji suaminya, mereka nggak makan hari ini. Orang-orang rumah yang sudah nunggu di depan pintu gaji datang, kalau dia tidak digaji, orang rumah akan tahan lapar hari ini. No party malam ini. Tahan lapar, makan angin aja mungkin. Kalau tidak digaji. Diberi 1 dinar itu supaya orang 17.00 ini ada makan malam di rumahnya. Supaya apa? Supaya anak istrinya, keluarganya tetap hidup. Dia makan, tidak nahan lapar. Jadi saudara, yang Tuhan ingin ajarkan, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau Tuhan saja peduli kepada batch kelima jam 17.00, masa Tuhan gak peduli sama engkau yang 6.00? Meja makannya batch kelima saja diurusin sama Tuhan. Masa engkau yang jam 6 dilewatkan? Mereka dinernya diberikan, terlebih kamu. Inilah dasar rasa aman, bukan pengorbananmu. Tapi lihat Tuhan yang bertuan, yang begitu baik, mikirin sampai lauk di meja makan aja untuk orang yang jam 5 sore dia masih pikirin. Harusnya tinggal sejam, kerja sejam doang, tapi Tuhan tetap memberikan porsi yang terbaik. Bukankah Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat baik? Dan ini pesan tersembunyi. Jikalau yang datang paling akhir saja dijamin hidupnya, apalagi engkau yang sudah bersama-sama dengan Tuhan sejak lama. Amin. Jadi kemurahan Tuhan atas batch 17.00 itu bukan ancaman. Karena kemurahan Tuhan itu sistemnya bukan kuota ya. Kuota tuh gini, kuotanya udah di sini, habis. Saya gak akan dapat. Bukan, kemurahan Tuhan itu adalah kalau Tuhan memberkati kehidupan orang lain, kalau Tuhan, tangan kemurahan Tuhan ada di atas hidup orang lain, kita pakai itu seperti cermin. Seperti cermin maksudnya gimana? Kalau dia diberkati, taruh cermin di situ. Untuk apa? Ketika cermin itu kita lihat, ada wajah siapa di situ? Yang mantul? Your picture, wajah kita. Berarti gini, kalau dia diberkati, berarti Tuhan, tangan kemurahan Tuhan juga ada di dalam hidup saya. Jadi kalau Tuhan memberkati orang lain, itu bukan ancaman buat saudara. Kita gak perlu sirik, kita gak perlu jealous, kita gak perlu protes, tantrum, drama, dan segala macam. Kenapa? Karena Tuhan yang sama bisa memberkati hidup saudara. Tangan kemurahannya juga available buat saya dan saudara. Amin. Jadi kemurahan Tuhan atas orang yang jam 5 sore itu bukan ngejek-ngejek yang jam 6 pagi. Dia bukan untuk ngejek yang, wah kasihan ya dari jam 6 pagi, kita jam 5 sore dapatnya 1 dinar. Wah kasihan banget ya kamu. Itu bukan untuk ngejek. Tapi untuk memberitahu bahwa Tuhan ini sebaik ini. Tuhan ini gak ada pelit-pelitnya. Tuhan ini kasihnya tidak terbatas. Nah, murid-murid ini diajarkan Tuhan. Bangunlah rasa amanmu di atas Tuhan yang ini. Amin. About others. Tuhan mau geser. Bukan melihat pengorbanan, tapi lihat Tuannya langsung. Jangan sampai pengorbanan kita mengaburkan tentang Tuhan ini. Poin yang ketiga, saudara. Kingdom perspective, payment. Ini terakhir. Ini adalah pembayaran atau gajian atau upah. Saya sudah sempat singgung tadi di poin yang kedua. Matius 20 ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Tadi sudah 1 dinar, sudah banyak diceritakan poin kedua. Tapi saya mau bagikan bagaimana poin ketiga ini bisa menjadi dasar rasa aman Petrus dan murid-murid yang lain. Konteks ekonomi pada masa Tuhan Yesus, saya ketampilkan lagi saudara. Bahwa dinar itu adalah mata uang Romawi, currency. 1 dinar itu adalah upah standar satu kerja buruh setiap hari. Jadi kalau orang bekerja dapatnya 1 dinar. Jadi bukan upah per jam. Bukan 24 dinar per hari, tapi 1 hari 1 dinar. Standarnya cukup untuk upah sehari. Jadi daya beli 1 dinar itu untuk kebutuhan hidup hari itu cukup. Waktu Petrus bertanya, saya udah berikan segalanya, saya udah ikut engkau, terus saya dapat apa? Saya udah meninggalkan segala sesuatu, masa depan saya gimana? Sementara orang muda yang kaya itu dia mundur, terus saya gimana dong? Hari lepas hari, besok, lusa, dan seterusnya saya gimana? Mau hidup dari apa? Kan jalannya udah ditinggal, perahunya udah ditinggal. Saya hanya ikut Yesus tok. Tuhan mau ajarkan prinsip 1 dinar kepada Petrus dan murid-muridnya. Dengan Tuhan Yesus memunculkan mata uang 1 dinar, Tuhan Yesus sedang menyinggung tentang penyertaan setiap hari. Dari perumpamaan ini, pekerja dapat 1 dinar. Dari kebun anggur ini orang dapat 1 dinar. Sekarang pertanyaan gini, kalau ini tentang perumpamaan kebun anggur, memangnya anggur itu berbuah setiap saat? Apakah anggur selalu berbuah? Jadi dipastikan 100% setiap hari akan ada 1 dinar. Tidak, anggur tidak berbuah setiap saat. Tetapi pohon anggur itu harus dirawat setiap saat. Anggurnya berbuah pada musimnya. Tapi pohon anggurnya itu harus dirawat setiap hari. Tahukah saudara bahwa anggur itu adalah tanaman merambat yang ribetnya luar biasa. Harus telaten, harus dipangkas cabang-cabang liarnya. Tanaman anggurnya harus diikat meskipun belum berbuah. Kemudian gulmanya harus dikelola, tanahnya harus digemborkan, hama penyakit, pagarnya harus dibenerin, apalagi penjaga kebunnya, area kebunnya ranting daun, sisa panen semua itu harus dikerjain. Anggurnya tidak berbuah setiap saat, tetapi kebun anggurnya itu harus dirawat setiap saat. Kabar baiknya apa? Akan selalu ada 1 dinar buat mereka. Nggak ada libur. Nggak ada kosongnya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada Petrus dan murid-muridnya. Akan selalu ada 1 dinar buatmu. 1 dinar itu bicara tentang penyertaan harian. Akan selalu ada penyertaan harian untuk Petrus dan murid-muridnya. Akan selalu ada. Jadi jangan takut. Hari ini ada 1 dinar. Besok ada 1 dinar. Lusa ada 1 dinar. Kita lihat gambar yang berikut. Hari ini ada 1 dinar. Besok ada 1 dinar. Lusa ada 1 dinar. Dan seterusnya. Yang berubah itu harinya. Tapi tuannya tidak berubah. Saudara, dengan prinsip 1 dinar berarti setiap hari kau akan disertai oleh Tuhan. Selamanya engkau akan disertai, hari lepas hari engkau akan disertai. Jadi Tuhan sedang mengajar, geser perspektifmu dari mata uang kepada Tuhan yang menjamin 1 dinar ini. Amin. Tuhan, saya bayar pegawai gimana nih? Mau THR. Ada 1 dinar, Tuhan akan cukupkan. Tuhan, biaya pernikahan 6 bulan lagi kurang. Percayalah, ada 1 dinar untuk dicukupkan. Tuhan, bulan ini akhir tahun belanjanya banyak, anak masuk rumah sakit, belanja ini genteng bocor segala macam. Ya cukup Tuhan, tenang. Ada 1 dinar. Cabang toko tutup beberapa Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Tenang, jangan takut.
ada 1 dinar untuk hidup. Tuhan akan cukupkan. Saudara, mari percaya bahwa kita akan bisa melewati hari ini, besok, lusa, dan seterusnya dengan berkat Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, katakan, ada 1 dinar untuk engkau. Saudara, intinya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur adalah tentang siapa? Tentang Tuan pemilik kebun anggur. Pemeran utamanya adalah Tuan. Boleh dimunculkan? Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur adalah tentang Tuan, sang pemilik anggur. Kebun anggur, bukan tentang waktu, bukan tentang pekerja, bukan juga tentang mata uang, tapi yang terutama adalah tentang Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dasar jaminanmu bukan waktu, bukan pengorbanan, bukan mata uang, tapi dasar engkau berdiri supaya hidupmu punya rasa aman. Dasarnya adalah berdirilah di atas Tuhan ini. Tuhan ini siapa? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan ini, saudara. Saya mau mengajak kita melihat Simon Petrus 30 tahun setelah dia bertanya, Tuhan, saya udah serahkan semua, saya udah ikut Tuhan, terus saya dapat apa? 30 tahun kemudian, mari kita lihat sama-sama. Ini adalah di babak akhir hidupnya. Ini adalah babak akhir orang yang pernah tanya, saya udah beri segalanya, terus saya dapat apa? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, ini ayat terakhir, saudara. 1, 2, 3. Serahkanlah, ini Petrus yang ngomong. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Wih, tadi ngomongnya apa? Saya dapat apa? Udah semua saya berikan. Tapi di sini dia bisa ngomong dengan penuh confidence. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan itu. Tadi ngomong apa? Saya dapat apa? Tapi ini dia berubah, saudara. Saudara, ini hal yang menarik. Kata serahkan di sini, bahasa Yunaninya ini sangat dalam, saudara. Itu bacanya adalah epiripsantes. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3? Epiripsantes. Artinya apa? Ini adalah bahasa nelayan. Hanya nelayan yang paling familiar pakai ini. Jadi kalau ngomong epiripsantes, nelayan udah tahu. Itu artinya melempar jala. Jadi epiripsantes itu adalah tentang melempar jala. Untuk apa? Untuk dapat ikan. Nah, Petrus pinjam kata epiripsantes ini waktu dia bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berarti cara menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan itu adalah seperti engkau melemparkan jala. Kalau engkau punya kekhawatiran, caranya adalah serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dengan cara seperti melemparkan jala. Ini ada gambarnya, saudara. Saudara lihat, ini ada nelayan yang melemparkan jala. Siapa yang saat-saat ini ada kekhawatiran? Gak angkat tangan juga gak apa-apa. Jala itu tidak akan bisa nangkap ikan kalau tidak dilempar. Jala itu kalau masih di tangan kita, dikekep, disimpan, dia tidak akan bekerja. Sama halnya dengan kekhawatiran, saudara. Saudara mau lihat Tuhan bekerja, saudara harus lepas jalanya. Kekhawatiran itu tidak disetting oleh Tuhan untuk disimpan oleh kita. Bukan dikekep, di-save. Kekhawatiran itu untuk dilepaskan seperti seorang nelayan melemparkan jala. Waktu kita lempar itu seperti lempar jala. Saudara lihat, Tuhan pasti bekerja. Apakah saudara sedang menyimpan kekhawatiran hari-hari ini? Tuhan,
keluarga saya, Tuhan bisnis saya, toko saya, kesehatan saya. Ingat, kekhawatiran itu harus dilempar. Karena kalau tidak dilempar, kekhawatiran akan tetap menjadi kekhawatiran sampai kita mau melepaskan dan melemparkan kekhawatiran itu. Kekhawatiran yang tidak diselesaikan akan tetap digenggam. Saudara punya kekhawatiran, kita harus lepaskan kekhawatiran itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi di sini Petrus ngomong, saya sudah lepaskan kekhawatiran yang tadi. Saya udah ngeliat saya dapat apa Tuhan. Sudah berikan segalanya, apa yang kurang yang saya gak berikan. Semua udah saya berikan. Tapi 30 tahun ini Petrus bilang, saya sudah mengerti Tuhan itu sebenarnya. Jadi perumpamaan ini memanggil kita untuk lihat Tuhan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Apakah engkau datang dengan kekhawatiran? Kau sungguh-sungguh khawatir. Bahkan saudara gemetar dengan kekhawatiran ini. Kau sungguh takut, gak tahu harus minta tolong kemana. Kau bingung. Kau rasanya gelap, Tuhan saya udah gak tahu harus ngapain. Semua cara saya sudah lakukan. Dan benar-benar khawatir. So siang hari ini, maukah engkau menerima undangan Tuhan? Kekhawatiran itu harus dilepaskan seperti seorang nelayan melemparkan jala dengan sekuat tenaga sejauh mungkin supaya bisa mendapatkan ikan. Saudara, di dalam nama Yesus, lepaskan kekhawatiranmu. Serahkan itu kepada Tuhan karena Dia yang akan memelihara hidupmu. Tuhan yang baik itu yang akan memelihara hidupmu. Saudara, kita gak usah pikirkan gimana caranya. Tugas kita hanyalah lepaskan kekhawatiran itu. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan kuasa-Nya. Saat ini Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa kekuatan dari Tuhan ambil alih segala sesuatu. Segala kekhawatiran disingkirkan oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Ada jalan keluar yang baru. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi. Kami mau lepaskan segala kekhawatiran kami Tuhan sebagai tanda bahwa kami percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Kita selesai dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kami percaya ada pemulihan terjadi pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya banyak hal yang diubahkan. Kami percaya pertolongan Tuhan itu nyata, real. Kami angkat tangan kami Tuhan kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah kehidupanmu, apapun yang kau kerjakan, engkau Tuhan buat berhasil. Disembuhkanlah segala sakit penyakitmu dengan mujizat-mujizat yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Kemanapun engkau pergi, keluar masukmu, dijauhkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadilah berkat, dan lihatlah pertolongan Tuhan yang besar setiap hari di dalam hidupmu. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Dan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya siang hari ini, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Merry Christmas.